Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Saya adalah mahasiswa PIK BKN Angkatan 13. Berikut saya akan menyampaikan presentasi tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara. Standar kompetensi ASN adalah deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Standar kompetensi ASN itu meliputi: pertama, identitas jabatan; kedua, kompetensi jabatan dan persyaratan jabatan. Identitas jabatan itu sendiri terdiri atas A. Nama jabatan, B. Uraian atau ikhtisar jabatan, dan C. Kode jabatan. Kompetensi jabatan terdiri atas A. Kompetensi teknis, B. Kompetensi manajerial, dan C. Kompetensi sosial kultural. Sedangkan persyaratan jabatan terdiri atas A. Pangkat, B. Kualifikasi pendidikan, C. Jenis pelatihan, D. Ukuran kinerja jabatan, dan E. Pengalaman kerja. Dalam standar kompetensi ASN berdasarkan pada A. Kamus Kompetensi Teknis. Kamus kompetensi teknis ini merupakan daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis. Kemudian B. Kamus Kompetensi Manajerial. Kamus kompetensi manajerial ini merupakan daftar jenis kompetensi manajerial, definisi kompetensi manajerial, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi manajerial. Dan C. Kamus Kompetensi Sosiokultural. Kamus kompetensi ini merupakan daftar jenis kompetensi sosial kultural, definisi kompetensi sosial kultural, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi ASN menjadi acuan paling sedikit untuk 8 macam kegiatan manajemen ASN. Yang pertama, A. Perencanaan aparatur sipil negara, B. Pengadaan aparatur sipil negara, C. Pengembangan karir aparatur sipil negara, D. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, E. Penempatan aparatur sipil negara, F. Promosi dan atau mutasi aparatur sipil negara, G. Uji kompetensi aparatur sipil negara, dan H. Yang terakhir, Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Kelompok Rencana Suksesi Aparatur Sipil Negara. Kompetensi pada standar kompetensi ASN, kamus manajerial dan kamus sosial kultural ditetapkan oleh Menteri Pan-RB sesuai pada lampiran 2 dan lampiran 3 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Sedangkan untuk kamus kompetensi teknis disusun oleh instansi pembina teknis yang membidangi urusan pemerintahan masing-masing, kemudian ditetapkan oleh PPK yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Menteri Pan-RB. Standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di lingkungan instansi, kementerian atau lembaga, Pemda provinsi, Pemda kabupaten atau kota, disusun oleh instansi masing-masing berdasarkan pada standar kompetensi manajerial dan sosiokultural yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB, kamus kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga, kemudian ditetapkan atau disahkan oleh Menteri Pan-RB setelah dilakukan konvensi dengan melibatkan instansi pengusul, kementerian atau lembaga terkait, Pemda terkait, asosiasi profesi. Standar kompetensi yang telah ditetapkan atau disahkan berlaku secara nasional.
Tata cara penyusunan kamus kompetensi teknis. Pertama, menyusun proposal penyusunan kamus kompetensi teknis. Kedua, menginventarisasi substansi pokok dari urusan pemerintahan yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan yang relevan dengan urusan pemerintahan. Ketiga, menginventarisasi tugas dan fungsi satuan organisasi yang bersifat teknis. Dari struktur organisasi yang penyelenggara urusan pemerintahan dari unit tertinggi hingga terendah, baik di instansi pusat maupun di instansi daerah. Keempat, inventarisasi uraian tugas-tugas dan hasil kerja atau output dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, dan jabatan administrasi yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan. Kelima, mengidentifikasi kompetensi teknis dan unit kompetensi yang diperlukan atau yang harus dimiliki oleh para pemangku jabatan dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang unggul dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Keenam, merumuskan definisi kompetensi dan elemen-elemen kompetensi. Setiap kompetensi dan unit kompetensi yang telah diidentifikasi dirumuskan, ditelatur, dan pengertiannya. Ketujuh, mengelompokkan kompetensi. Kompetensi yang disusun dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu A. Kompetensi yang bersifat umum, yaitu kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh seluruh atau setiap jabatan yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan. B. Kompetensi yang bersifat khusus, yaitu kompetensi yang hanya dimiliki oleh jabatan-jabatan tertentu yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan sesuai tugas jabatannya. Kemudian ke-8, merumuskan indikator perilaku. Dalam indikator perilaku ini ada 5 level. Pertama, level 1, paham atau dalam pengembangan. Kedua, level 2, dasar atau basic. 3, level 3, menengah. Keempat, level 4 yaitu mumpuni. Dan kelima, level 5, ahli. Pada slide selanjutnya ini, tingkat penguasaan kompetensi. Level 1 itu tingkat memahami, mengerti substansi. 2, pekerjaan sederhana dengan pedoman atau panduan. 3, bimbingan intensif. Level 2, menerapkan sesuai pedoman, berdasarkan pedoman atau panduan, memerlukan bimbingan. Ketiga, pada level 3 ini menerapkan dengan analisis, tidak memerlukan bimbingan lagi, dapat membimbing orang lain. Keempat, memecahkan masalah teknis operasional. Kepada level 4, dapat mengevaluasi suatu proses pekerjaan, mampu mengembangkan teknis metode kerja, serta mampu memberi arahan atau tanpa panduan. Level 5, dapat mengkreasikan, mengembangkan konsep, teori, serta kebijakan. Kemudian dapat sebagai sumber rujukan utama. 9. Menyusun setiap unsur dan unit kompetensi yang dirumuskan berupa saya lampirkan dua gambar berikut ini. Yang A, identifikasi unsur dan rincian kompetensi disusun sesuai format berikut. Nah, begini formatnya. Format identifikasi kompetensi. Kemudian B, kamus kompetensi teknis yang disusun sesuai format. Berikut format kamus kompetensi teknis. Penyusunan standar kompetensi jabatan. Pada penyusunan standar kompetensi jabatan ini ada 6 tahapan. Pertama, A. Pengumpulan data. B. Identifikasi kompetensi. C. Menyusun persyaratan jabatan. D. Validasi standar kompetensi dan persyaratan jabatan. E. Penetapan standar kompetensi jabatan. Dan F. Kode standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi ini merupakan kegiatan dinamis yang harus selalu dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Apabila dalam melaksanakan peraturan Menteri PAN RB
ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian. Standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Pada kompetensi manajerial ada 8 deskripsi. Pertama, integritas. Kedua, kerjasama. Ketiga, komunikasi. Keempat, orientasi pada hasil. Kelima, pelayanan publik. 6, pengembangan diri dan orang lain. Ketujuh, mengelola perubahan. 8, pengambilan keputusan. Sedangkan pada kompetensi sosial kultural itu hanya ada satu, yaitu kompetensi perekat bangsa. Penetapan kamus kompetensi teknis. Kamus kompetensi yang sudah disempurnakan secara komprehensif berdasarkan hasil workshop lokakarya yang dihadiri oleh instansi terkait, para ahli terkait, urusan pemerintahan, asosiasi profesi, serta lembaga swadaya masyarakat terkait memperoleh masukan. Adapun tahapannya sebagai berikut dalam penetapan kamus kompetensi. Pertama, kamus kompetensi teknis dari kementerian atau lembaga disampaikan ke Menpan RB. Kemudian, Menpan RB melakukan pembahasan dengan instansi yang berkaitan untuk verifikasi dan validasi. Selanjutnya, Menpan RB memberikan rekomendasi apabila kamus sudah memenuhi kriteria kelayakan. Kemudian, PPK kementerian atau lembaga menetapkan kamus kompetensi dan mempublikasikannya. Kementerian, lembaga, Pemda menyusun standar kompetensi jabatan yang relevan dengan urusan pemerintah dan kamus kompetensi teknis. Berikut saya lampirkan sebuah gambar tentang leveling kompetensi manajerial dan sosiokultural. Kemudian, pengkodean standar kompetensi jabatan bisa dilihat pada dua gambar di bawah ini. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.